Ya, kali ini bersama Pak Kandar, Cak Kandar yang lebih kita kenal panggilan akrab Cak Kandar ya. Iya. Dan mau coba kita ngobrol-ngobrol dikit lah tentang perkembangan Jakarta hingga kini. Kira-kira DNA dari kesenirupaan di Jakarta ini mungkin ada hal yang menarik dari awal Peruja sendiri yang merupakan sebuah organisasi yang saat ini kita juga berkegiatan di sini, dan terkait dengan pergerakan pemetaan kesenian di Jakarta nih, gimana Pak Kandar? Mungkin ada referensi-referensi yang menarik. Ya, itu tidak bisa dipungkiri ketika lahirnya Peruja ini juga diawali dari sebuah kemandekan dari Hipta. Kan di Jakarta itu ada namanya Himpunan Pelukis Jakarta. Namun kelihatannya beberapa tahun vakum, maka ingin dihidupkan kembali. Kan gitu kan? Tapi ketika terbentur oleh berbagai hal, apa itu yang sifatnya legalitas apa ya ini, sehingga berubah menjadi Peruja. Tentu saya tidak ingin cerita hal-hal yang lebih detail. Nah, saya pikir yang pokok adalah itu. Dan kita harapkan juga tidak ada masalah kalau di Jakarta ini banyak organisasi, himpunan, kayak persatuan, kayak apa yang bersifat seni ya. Anggap aja sebuah kesenian yang kesenian itu kan banyak macamnya kan. Ya mungkin anggap aja seni lukis kayak, tapi kalau lebih luas seni rupa, kayak Peruja itu seni rupa. Sehingga karena kalau Hipta itu kan cuma pelukis, seni lukis lah. Peruja ini perupa gitu. Lebih luas ya. Lebih luas karena bisa masuk patung, grafis, video art, apa aja bisa masuk. Pokoknya seni rupa di situ. Sehingga jangkauannya lebih luas dan kemungkinan rekrutmen terhadap anggota itu lebih besar juga. Jadi memang sesuai dengan visinya memang gerakan Pak ya. Iya, itu memang kita selalu membuat gerakan. Namun demikian gerakan ini katakanlah tidak melahirkan mazhab umpamanya. Kalau di Jogja itu ada mazhab Jogja ini ya, Bandung ada itu mazhab Bandung yang gitu. Karena apa? Karena di dua kota ini memiliki institusi yang berpengaruh. Kalau di Jogja ada ISI yang dulu bernama ASRI, kalau di Bandung ada ITB, kendati ITB itu lebih dulu lahir dari jurusan teknik, seni rupanya kan belakangan, yang buat kan Rismulder bersama perupa Bandung kan ya, Pak Sumarja itu kan. Sehingga dua institusi ini memberikan warna bagi perkembangan seni rupa di Indonesia gitu. Ya dua kota itu, kalau Jakarta saya rasa mungkin pertama sebagai kota besar, kendati memiliki sebuah institusi, tapi institusi ini ya tidak sekuat dari dua kota ini kan gitu ya. Sehingga enggak bisa melahirkan sebuah mazhab baru atau tren baru atau senimannya memberikan satu potensi untuk pengembangan dari seni rupa di Indonesia kan itu. Tentunya dinamika di Jakarta ini kan menarik Pak. Artinya sebenarnya juga perkembangan organisasi atau kelompok-kelompok yang ada ini selalu dengan kecepatan yang cukup sebenarnya. Ada pergantian dan sebagainya, dan dinamikanya cukup menarik gitu. Terkait dengan itu, sejauh apa nih Pak Kandar bisa melihat, tentunya terkait dengan Jakarta dalam hal ini, misalkan perkembangan kantong-kantong kesenian di Jakarta seperti di Senen, terus Garajas dan beberapa tempat lainnya. Kalau soal kantong-kantong kesenian, dulu ada Garajas itu dari mulai sastra ya, sampai rupa itu ada. Di pasar seni juga ada, itu seni rupa ya. Dan banyak, karena pertama Jakarta itu kan sebagai kota, anggapnya ibu kota yang boleh disebut
metropolis ya, tapi belum juga sampai kepada kota metropolis sebetulnya kan, karena masyarakatnya juga cara berpikirnya, cara kesadarannya masih belum memadai sebagai kota metropolis. Dan gitu, orang buang sampah sembarangan masih banyak, nyebrang masih sembarangan masih banyak. Bahkan sekarang pandemi ini orang disuruh masih pakai masker aja, nggak sampai sadar untuk bahwa masker itu penting gitu kan. Dan yang paling penting barangkali di Indonesia ini, kalau melihat perkembangan kebudayaan nih, dimulai dari kebudayaan oral ya. Orang kan cuma dari cerita-cerita ini belum mengenal bahasa literasi. Dari oral menuju perkembangan literasi, bahasa tulis kan. Sehingga tidak harus diberitahu tapi cukup dengan tulisan. Orang sudah harusnya sadar dengan sebuah perkembangan peradaban yang demikian itu. Apalagi sekarang ini peradaban literasi sudah tergeser dengan perkembangan yaitu simbol. Lihat, komputer itu semua simbol. Indonesia itu memakai simbolnya baru di lalu lintas. Contoh, kalau lalu lintas itu dilarang belok kanan, ada tanda garis panah yang berbelok terus dicoret gitu, itu orang tahu ini nggak boleh. Karena ada risiko kalau dia dilanggar. Tapi kalau yang lain, contoh yang lain ya dari literasi ini, dilarang nginjak rumput, masih nginjak rumput. Akhirnya Indonesia ini bukannya memberi kesadaran kepada masyarakatnya untuk sadar bahwa kalau nginjak rumput itu nggak bagus. Enggak, jalannya yang dipagar aja supaya orang nggak nginjak rumput dan nggak bisa lewat kan gitu kan. Itu jadi setback kita ini, mundur namanya. Ya seperti sekarang pandemi corona ini, orang disuruh pakai masker, itu artinya tidak saja melindungi dirinya, tetapi melindungi juga terutama orang lain, terutama keluarganya kalau dia pulang. Lah kesadaran ini nggak ada. Bahkan baru-baru ini saya melihat di televisi malah simbolnya peti mati, terus membuat semacam kayak pocong-pocong gitu ya. Buat ini kemunduran, karena itu hanya bahasa ketakutan gitu kan, bukan kesadaran kan, gitu. Edukasi Dan tidak memberi edukasi. Ya sebetulnya yang bagus yaitu edukasi tadi. Benar menurut Anda, edukasi itu penting. Karena sekarang ini ya kenapa menjadi mundur begini ya, saya bilang gitu. Negara lain sudah dengan bahasa isyarat aja bahkan mengerti. Kita ini dari mulai bahasa oral mendingan tuh, bahasa oral tuh masih banyak kan peninggalan yang bagus kan. Riwayat dari peradaban kita punya banyak kan itu kan. Tapi ketika bahasa literasi mulai ketinggal. Sekarang perkembangan sudah pada bahasa simbol-simbol. Lah simbolnya masih bahasa simbol verbal kan, itu kan repot lagi tuh jadinya kan. Nah kita kembali ke seni rupa, pertanyaannya apa? Ya, seni rupa kan memang seiring dengan perkembangan yang ada sekarang Pak ya. Artinya merespon dinamika seni rupa yang sangat marak gitu. Sementara Jakarta sebagai kota yang sebenarnya bisa menjadi representasi yang menarik tentang seni rupa Indonesia, ini tantangan sekaligus harapan gitu. Tentunya dari Pak Kandar kira-kira melihat ini gimana Pak? Saya mikir, saya itu ketika itu tahun ya sekitar 79 lah ya. Jadi ketemu namanya seorang yang bernama tokoh seni rupa kita, terutama pelukis namanya, yaitu Widayat. Pertanyaan saya cuma begini, Pak Widayat, nanti ketika peradaban ini maju dan ketika kita melihat dunia itu seperti membuka jendela, apa yang harus kita lakukan, kita yang sebagai perupa ini? Anggap saya sebagai pelukis, sampai sebagai pelukis, apa yang harus kita lakukan? Dan Pak Widayat cukup lama berpikir, dan setelah dia sambil melukis itu agak beberapa lama, terus dia memberi jawaban. Cak Kandar, saya rasa pertanyaan ini memang ya gampang-gampang susah, tapi kalau saya barangkali begini, berpijaklah pada akar tradisimu, bahasa ucapnya jangan tradisional. Itu kan
Pak Hidayat tidak menjabarkan secara keseluruhan, Iya. sehingga saya harus merumuskan seperti di dalam teks Al-Quran. Pak Hidayat mungkin memberikan tafsir, tetapi takwilnya suruh nyari sendiri. Iya. Dikasih ruang kosong untuk Lah kita iya, kita berpikir kan berpikir, gitu ya. kan. Jadi saya pikir benar juga ini berarti ya. Kalau kita tidak sampai berpijak pada akar tradisi, ya repot. Atau berpijak pada akar tradisi tapi bahasa ucapnya jadi tradisional. Yang mengerti cuman kita. Iya. Nah, makanya itu mestinya kita ini tidak larut dalam pengekoran apa yang berkembang dari luar. Gitu. Barangkali sampai detik ini kita masih loh, kendati tidak 100% mengkiblat ke sana, tapi masih lah. Tapi mestinya kalau apa yang disampaikan sama Pak Hidayat kepada saya itu mestinya kalau kita apa namanya, kita renungkan secara jauh. Barangkali saya ambil contoh ya, bagaimana seorang perupa Jogja yang mengambil objek wayang tetapi diungkapkan dalam bahasa-bahasa kontemporer. Agak banyak, tidak saya sebut namanya, tapi saya pikir itu sudah agak banyak dan namanya melejit juga karena akhirnya kan di luar negeri juga dihargai kan. Iya, betul. Nah, wayang itu kendati ceritanya berasal dari India, tapi UNESCO kita yang diberikan. Apa alasannya? Karena Indonesia itu melihat wayang bagian dari kehidupannya, proses kehidupan sehari-hari, bahasa kerennya itu way of life-nya itu kita pakai. Memang kita itu orang Jawa terutama itu wayang ininya. Jadi karena itu dipakai sebagai filosofi kehidupan, maka UNESCO itu memberi. Kita menciptakan bentuk-bentuk wayangnya sendiri, tapi ceritanya episodenya kan Ramayana sama Mahabharata kan itunya itu. Jadi kita memang ya barangkali itu yang harus saya sampaikan. Ya, tentunya dengan dinamika perkembangan Indonesia saat ini ya Pak ya. Ya, Kayak Bharata-yudhanya masih ada. Iya kan, dari Dan Mahabharatanya juga masih ada. Mahabharata itu kalau kita kan ya oke lah, simbolnya Mahabharata. Mahabharata itu perang saudara kan. Ya. Nah, berapa kali sih kita perang saudara, tapi beruntunglah kita ini masih ada tokoh-tokoh yang bisa mempersatukan, memberikan kesadaran bahwa kita ini memang Bhinneka Tunggal Ika. Nggak bisa gitu, karena kita ini ada berapa ribu pulau, ada berapa ribu suku bangsa ya, artinya suku dari bangsa Indonesia gitu, dari berapa bahasa kan gitu, itu kan nggak gampang kan gitu kan. Ya, artinya nilai-nilai yang ada dalam budaya kita itu sebenarnya juga udah memperkaya kemungkinan untuk seni rupa menjadi bagian yang penting, menjadi sesuatu yang hal baru yang sebenarnya juga mengakar dari kebudayaan yang sudah kita punyai. Ya itu, kalau bahasa yang paling sederhana kan gini ya. Oke, kalau bahasa loh ini, pakai bahasa Inggris, ya, pengucapannya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan internasional. Bahkan orang manapun tahu, ngerti, tetapi dia juga tahu ini dari Indonesia kan, logat. Nggak bisa dipungkiri logat itu. Oh, ini Singapura nih, bahasa Inggrisnya logatnya gini, ketahuan lah. India mana aja, Indonesia tahu kan, tapi menggunakan bahasa Inggris, jadi mereka ngerti kan gitu kan. Bahasa artinya itu tidak dalam bahasa pengucapannya tidak tradisional, itu yang saya maksudkan itu kan. Kalau bahasa ya bahasa Inggris supaya mau orang ngerti lah, tetapi dalam tidak harus bahasa Inggris yang saya katakan ini tanda kutip supaya tidak nanti orang nerima tak kadang ngasih Stephen harus bahasa Inggris, bahasa Indonesia dibawa kemana dengan lucu. Bukan itu maksud saya. Tapi tentunya ada ruang imajinasi Pak tentang kita kemana, dan ini tentunya akan menjadi sesuatu yang perlu untuk diketahui, dibagikan, dan mudah-mudahan nanti cukup bermanfaat dan sangat berguna buat kita yang masih mulai untuk bersemangat ini. Dan
kita nanti lanjutan lagi Pak. Ya, sementara saya pikir sesinya. kalau apa namanya nanti mestinya suatu ketika kita Ya. nah ini kan nanti program ini kan anu kan bisa dari seluruh Runtun. anggota Iya, nanti satu-satu. Peruja untuk sedikit-sedikit mana yang ini di apa namanya diedit sedemikian rupa sehingga hasilnya bagus. Iya. Nanti kalau perlu ya bikinnya satu season yang memang ya Khusus. mau cerita khusus Iya. tentang ini agak lama. Iya. Kalau sekarang ini saya pikir lebih baik ya setiap anggota Peruja diberi kesempatan untuk memberikan satu statement yang baik. Terima kasih Pak Ganjar. Ya, sama-sama. Selamat siang. Siap.